Panas banget weh. Oke. Balik lagi di channel Jajau Teknik weh, seperti biasa weh. Jajau lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jajau Teknik weh. Panas-panas tetap semangat kita weh ya. Kali ini aku bawakan power tool lagi nih, bor dari Kilat ya. Ini tipenya KCD 001S keluaran tahun 2026 ya. Oke, kalau aku bahas Kilat ini udah sering banget ya. Oke, udah banyak banget power tool dari Kilat yang alhamdulillah yang datang ke aku ini produknya bagus-bagus ya, tidak ada kendala ya. Oke, itu sih syukurnya. Nah, ini mohon maaf ini jadi panjang lagi nih kita nih weh ya. Sayangnya ya untuk Kilat ini kan banyak banget nih seller-seller yang kena juga imbas ya dari naiknya pajak dari marketplace ya. Oke. Yang naik banget ini ya dari Kilat, kadang-kadang ya Kilat juga ngadain promo ya. Biasanya sih pertama rilis 1 minggu turun harganya murah banget. Aku cek ya sekitaran di 300-an up ya. Oke, untuk paket lengkap karena ini lengkap dengan 2 baterai. Ada juga paket tambahan motherboard yang bagus-bagus dari Kilat, tambahan multipurpose, tambahannya macam-macam package yang bisa kalian pilih gitu ya. Oke. Ya hanya saja promo dalam 1 minggu, minggu berikutnya naik banget jadi 500.000 up. Nah, ini yang biasanya Kilat ini weh yang aku mohon maaf banget ya, moga aja pihak Kilat ya bisa lah didengar ya. Kalau semisal harganya bisa bersaing dengan brand generik yang tanpa ya tanpa K3L sama-sama ya. Mohon maaf ya, ini mungkin aja aku salah kaprah ya. Karena selama ini aku pegang Kilat ya, tidak ada dicantumkan nomor registrasi K3L. Artinya kan bukan jalur K3L nih ya. Biasanya sih murah-murah. Nyatanya produk dari Kilat mahal-mahal untuk yang selain dari yang ini juga semuanya hampir gitu ya. Oke, cuman adalah beberapa power tool dari Kilat yang masih bersahabat harganya ya. Cuman ya seperti yang kita tahu ya, kalau Kilat ini biasanya sih dari teknologi yang dia tawarkan ya secara kan lebih futuristik gitu ya. Contoh aja ada yang ngasih anti kickback, auto stop dan lain-lain ya. Oke. Itu bisa kita pertimbangkan karena ya ada harga naik ya kan, bisa jadi karena teknologi yang dia kasih gitu ya. Nah, cuman untuk yang ini ya, ini seri ya, mohon maaf bisa dibilang seri biasa gitu ya. Oke. Nah, kayak mana barangnya nih kita bahas aja ya, kita buka nih ya. Oke, pertama-tama dari carrying case-nya. Nah, untuk carrying case-nya dia seperti ini ya, ini tertulis Kilat ya. Oke, secara kualitas ini menurut aku sih ya gampang di penyet-penyet ya. Ya wajar lah ya, motif kerupuk kalian tahu ya kan. Oke. Hanya saja ya Kilat ini mantapnya dari segi pengiriman barangnya ya. Nah, walaupun kemasannya seperti ini, kalian jangan ragu juga karena dilapis dengan kardus. Biasanya Kilat ya ini aja datangnya tiap kali Kilat itu pasti dilapis dengan kardus, habis itu dilapis lagi dengan bubble. Jadi double protection. Ini udah mantep ya. Oke. Kita buka aja nih. Nah, ini mantapnya cuy. Dia masih ngasih bonus mata ya. Nah, cuman kalau bonusan yang seperti ini kualitasnya yang biasa ya. Kalian sekali lagi bisa pilih yang varian ada bonus mata yang dari Kilat khusus ya, itu bagus. Oke. Nah, ini kita dapat buku panduan ya yang sudah berwarna. Nah, seperti ini. Ini khusus untuk KCD 001S. Sayangnya masih berbahasa Linggis ya. Bahasa Linggis lagi weh. Kayak mana lagi ya. Oke, cuman ya ini saran aku buat Kilat bisa dong ya, udah 5 tahun nih ya, hampir apa udah lebih nih ya, 5 tahun di Indonesia, bisa dong ya bahasa Indonesia ya, habis itu ya produknya resmi K3L gitu kan ya. Oke, ada service centernya di lokasi-lokasi terdekat kita di sini ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ini kan sekedar saran ya. Oke, ini saran juga buat kawan-kawan reviewer ya. Jangan mentang kita dikasih ya terlalu dibagus-bagusin. Apapun kekurangannya sedikit banyak ya kita kasih tahu juga buat brand agar brandnya juga berkembang ya. Oke, jangan fokus kalian cuman ngincer afiliasi ketika barangnya ada komisi gitu ya. Oke, terbuka aja ya, kurangnya di apa kasih tahu lah. Oke, nih kawan-kawan apa namanya
penonton juga mungkin paham lah ya. Oke. Ya, lanjut coy. Oke, jadi ya ini kita bahas perintilannya. Nah, untuk baterainya kita dapat 2 baterai dan soketnya. Nih, soketnya kayak gini, dia ada tonjolannya ya. Nah, oke, ini kilat juga ada jual seperti ini. Ya, dia ada tonjolan seperti ini ya. Oke. 16,8 volt. Tertulis di sini sih 18 volt ya. Oke, dan di bagian bawah ini mantapnya dia dilapis dengan karet yang kuning-kuning tertulis BL. Nah, ini karena mesinnya sudah brushless motor. Ini baterainya juga khusus untuk power tool brushless-nya yang 16,8. Cuman sayangnya di sini dia tulis 18 volt. Secara aja 4,2 volt maksimal per 1 sel dikali 4 sel totalnya 16,8. Kalau dia katain ini sih bulatannya Bang. Kalau bulatan sih jadinya kan plus 2 lagi jadinya 0,2 plusnya jadinya 17 ya. Oke, kalau 18 sih selisihnya jauh gitu ya. Cuman bisa dong kilat kira-kira direvisi gitu ya. Ah, bisa jadi aku yang salah hitung. 18 ini dibagi berapa aku nggak tahu ya, bisa jadi gitu ya. Oke, mungkin aja aku salah perkalian. Lanjut cuy. Habis itu nih perintilan dulu ya. Nah, ini kita dapat cantolan. Nah, ini mantapnya untuk KCD 001S dapat cantolan yang menurut aku sih cantolannya tebal ya. Ini mantap banget, tertulis BL. Oke. Ini buat urgen barangkali kalian pengen pentung paku gitu ya atau mata ruping bisa sih urgen tapi ya. Oke. Habis itu nih chargernya yang mantapnya ya. Biasanya kita 16,8 dapatnya wall charger biasa, ini dia kasih docking charger. Nah, ini docking charger menurut aku sih ini udah mantep banget ya. Ini dia lebih durable ketimbang yang wall charger. Nah, seperti biasa ya. Dia nyala merah ketika lagi ngecas dan hijau ketika sudah full. Oke. Nah, ini unitnya aku sekalian mau pasang cantolan aja dah ya. Oke, cuy. Jadi unitnya ini sudah aku pasangin cantolan ya, ini jadinya keren gitu ya. Dan aku suka banget asli grip karetnya ini, dia tebel ya. Ini mantap nih. Ya, pantas lah ya, dia rada sedikit di atas harga ketimbang yang mirip-miripan kayak gini ya. Ini udah mantep nih. Oke. Dan tadi ya, baterai itu kalau kalian tanya apa sih dalamannya, mohon maaf banget ya. Oke, untuk aku congkir-congkir. Keras banget, Bang. Ya, keras. Jadi biasanya kan aku bongkar baterai-baterai 16 volt itu bisa gitu. Cuman yang ini rada keras jadi untuk yang kilat ini nanti aja di short mungkin ya kalau udah bisa kebuka gitu ya. Aku kasih lihat nanti ya. Oke, ini kita bahas unitnya nih ya. Nah, ya. Nih. Jadi ya dia grip karetnya ini menurut aku sekali lagi dia tebel ya. Ya, ini yang hitam-hitam ini karet nih ya. Oke. Habis itu untuk cantolan jelas tadi ya kan. Nih kalau dipasangin cantolan dia kelihatan gagah gitu ya. Cantolannya tebel. Oke. Untuk secara keseluruhan ya masalah kerapian sih ya aku sih no problem ya. Oke. Kalau ada sedikit-sedikit yang kurang rapi ya kita wajarkan aja dah ya. Ini kalau dibandingkan dengan produk premium ya jelas jauh ya. Cuman secara aja ini udah oke ya. Oke. Habis itu untuk torsi selektor di sini dia sampai di angka 21 dan hanya ada 2 mode ya. Tidak ada mode hammer ya. Jadi ini bukan peruntukannya untuk ke beton. Oke. Nah, habis itu di bagian samping di sini dia ada lampu indikator baterai warna hijau dan untuk LED-nya ini dia sudah yang LED shutdown ya. Dia akan mati dalam beberapa detik gitu ya. Oke. Untuk caknya sekali lagi ya, ini apa belum ku bilang tadi ya? Oh belum ya. Untuk caknya dia cak besi ya, penguncian satu tangan ya, 10 mili. Nah, ini 10 mili nih. Nah, oke. Habis itu untuk masalah spesifikasi ya, nih aku bacakan ya. Torsinya dia di 45 Nm. Habis itu untuk RPM-nya di sini 460 pada speed 1 dan 1500 pada speed 2. Nah, ini bisa jadi ya pengetesan aku dengan pengetesan perusahaan berbeda ya. Nah, metodenya berbeda ataupun alat yang digunakan. Nah, untuk alat yang aku gunakan biasa takometer dan metodenya aku taruh di sini ya, di cak. Mereka bisa jadi tanpa beban cak, bisa jadi dari dinamo atau yang lainnya gitu metodenya ya. Oke. Hasil pengetesan aku di speed 1 ya. Ini dia tembus di 428 RPM.
Dan di speed 2 ya, dia tembus di 1387 rpm. Oke. Jadi ya ini hampir sih mendekati di 460 di speed 1 ya. Dia tulis hanya saja untuk speed 2-nya dia hampir mendekati 1400 bukan di 1500 ya. Ya cuman kan bisa jadi sekali lagi berbeda, dan angka di 1387 hampir 1400 itu untuk kelas 16 sport ini tergolong nyaman. Karena ada juga beberapa ya yang mirip-miripan seperti ini hanya tembus di 1200, 1100 lebih-lebih gitu ya. Oke, nggak lebih dari 1300 banyak. Makanya ini sih ya kita wajarkan ya kalau semisal dia kasih harga sih sebenarnya, cuman ya masih rada-rada kemahalan ya buat pihak kilat, mungkin bisa dipertimbangkan lagi lah ya. Oke, apalagi yang 21 portnya. Untuk varian-varian lainnya menurut aku juga udah nyenggol brand-brand menengah ya. Kalian tahu lah ya, brand menengah yang sudah resmi K3L dan spare partnya udah banyak tersedia dan outletnya juga banyak di Indonesia ya. Oke, ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk pihak kilat ya. Oke. Masalah performa kayak mana ya, ini kita coba aja ya, kita tes sekarang juga. Oke, gas. Seperti biasa ya, ini kita awali dengan yang ringan-ringan dulu. Oke. Untuk modenya mode Scrub ya, torsi selektor nomor 1 dan speednya speed high. Untuk medianya kanal saya baja ringan 2 lapis ya, nih 2 lapis kanal saya baja ringan, ketebalan di 75 kali 75. Oke. Kita coba ya, mode Scrub nomor 1 speed high 1 2 3. Wih, lembut berarti cuy. Oke, ini saya naikkan ke nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Udah bisa ya. Kita coba ke nomor 14. Nah, 14-nya pas ya. Sekali lagi, nomor 14 speed high. Oke, sekali lagi nomor 14 speed high. Sekali lagi. Pas ya, berarti dia emang di nomor 14 atau 15 kayaknya gitu ya. Oke. Jadi nomor 14 kalau kalian ngerjain rangka baja ringan ketebalan di 75 kali 75 2 lapis gitu ya. Berikutnya ya, ini saya keujungin aja ya. Nah, ini jadinya mode drill ya. Untuk speednya speed high. Untuk medianya ya, ini besi plat baja ketebalan di 1 cm ya. Oke. Untuk mata bor yang saya gunakan ini ya, ini mata ruping ya, mata baut yang saya gunakan. Sekali lagi mata ruping. Oke, ruping kuning. Oke, ini kalau udah jepit saya ganti nanti ke speed 1 ya. Moga aja nggak jepit gitu ya. Oke. Ini sekali lagi ini 1 cm atau di 10 mili ya. Oke, 1 2 3. Oke. Bisa ya speed 2 ya. Nah, speed 2 bisa. Sekali lagi ya. Saya penasaran soalnya cuy. Dia tadi sempat sendat gitu ya. Cuman bisa dia di speed high ya. Oke, sekali lagi speed 2. Oke ya, sekali lagi.
Nah, dia sempat mati sekali gitu ya. Artinya apa? Ini bisa ya di 10 mili ya. Berarti kalau lebih tipis lagi saya rasa bakalan lebih enak ya. Oke. 10 mili aja bisa ya. Sekali lagi, apalagi yang lebih tipisnya lagi ya. Ini udah mantap banget. Speed 2 bisa ya di 10 mili besi plat baja. Berikutnya ya. Ini mata bor kipas ukuran 16 mili ya. Untuk modenya mode drill, speednya speed high. Oke. Untuk medianya ya ini kayu meranti ya. Sekali lagi kayu meranti speed high ya. 16 mili. 1 2 3. Oh, padahal ini 16 volt loh bornya ya. Kenceng. Berikutnya saya naikkan ya, ini 19 mili ya. Oke, masih di speed high mode drill. Oke. Speed high 1 2 3. Tembus ya, kenceng banget cuy. Kecil-kecil cabai rawit ya, ini mantap banget. Oke, saya naikkan lagi ya, ini 22 mili ya. Oke, masih di speed high. Ini kalau bisa 22 mili speed high ini udah gacor banget ya tenaganya berarti ya. Speed high 22 mili 1 2 3. Sekali lagi. Ya, hampir ini hampir tembus tadi. Kayaknya ngenai apa gitu yang di bagian sini kulitnya rada kering, mungkin bisa ya. Jadi dia sendet sekali, habis itu kita gas lagi bisa ya. Ini mantap banget padahal kelasnya 16 volt loh ya. Bisa sekencang itu. Oke, sekali lagi ya. 22 mili speed high 1 2 3. Tuh, kenceng banget ya. Ini saya sampai gatel sekali lagi dipengen nih. Oke, mantap ya. Kalau kalian tanya tadi mata kipasnya itu dari total ya. Barangkali kalau kalian pengen beli juga, itu mantap banget, dia tajam banget, sering kali kita pakai buat pengujian ya. Tajam banget gitu. Oke, linknya seperti biasa aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Nah, kita lanjut lagi nih mata bor Pescat ya. Ini dari Sabetsu ukuran di 25 mili ya. Untuk speednya speed high. Nanti kita ganti ke speed 1 kalau dia tidak mampu ya. Oke. Pescat 25 mili 1 2 3. Oke, ini kita ganti aja ke speed 1 ya. Nyangkut. Speed 1-nya nyangkut. Nah, baru bisa nih. Ini nyangkut tadi. Ulang ya. Ini saya tadi nanggung narik ke speed 1-nya. Nah, mestinya ngepas gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Speed 1 Pescat 25 mili. Mana nih? Sini aja dah ya. 25 mili Pescat apa sini? Oke. Speed 1 1 2 3. Belum. Nanggung. Oke, udah aman ya. Sip. Tuh ya, enteng banget ya kalau pakai speed 1. Berikutnya mata auger 8 mili ya. Untuk speednya speed high ya atau speed 2. Oke, untuk modenya mode drill. Oke. 8 mili 1 2 3. Bisa ya. Berikutnya 10 mili ya. Speednya speed high ya, mode drill. 10 mili speed high mode drill 1 2 3. Oke. Lagi. Oke, kita ganti ke speed 1. Oke, pas. Oke, bisa ya. Karena di 10 mili tadi speed high tidak mampu, ini langsung aja di 13 mili langsung di speed 1 aja ya, atau di speed low. Oke.
1 2 3. Tembus ya, ini mantap nih. Ini barangkali aja ya, ini kan penasaran juga ya Bang ya, bisa nggak ke ulin Bang gitu kan. Nah, oke, ini 10 mili aja ya, kita sewajarnya aja. Ini bor 16,8 pot loh ya, bukan 20 pot loh ya. Oke, sewajarnya aja ya. Oke, ini ulinnya pun ku bikin berdiri bukan rebahan ya. Nih, kalian tengok berdiri cuy ya. Oke, kayu ulin ya, speed kita speed high aja dulu ya. Nah ya, biar cepet nanti kita ganti ke speed low. Oke, kayu ulin speed high 1 2 3. Nah, ini kan kita dorong terus nih ceritanya. Kalau kalian di kerjaan ya mundur maju aja gitu kan. Nah, mundurin lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Nah, lagi. Tuh tembus ya. Sepanjang ini loh, sepanjang ini. Cuman kalau kita bikin rebahan udah pasti enak banget ya. Masa sih Bang? Nih kita coba. Nah ini ya, nih kalau kalian tengok ya, nih aku bikin rebahannya. Barangkali kalau kalian ngerjain kusen kan ngebornya kayak gini ya. Oke, nggak dalam-dalam amat kayak gini, kayak macam ngerjain jembatan aja ya. Ya kalau ngerjain jembatan Bang, bor yang ada handle-nya gitu ya, bukan yang kayak gini. Oke, ini barangkali aja ya. Bisa nggak Bang kalau dibikin kayak gini ya? Kalau kayak gini mah enteng Bang ya. Speed high loh ini ya, sekali lagi speed high ya. Kita nggak ganti ke speed 1 ya. Speed high 1 2 3. Nah, itu gampang banget ya. Tarik maju mundur sekali aja bisa ya. Ya, cuman kalau ke kayu yang rada lebih ringan lagi kan kayak tadi ya, bisa banget ya, macam meranti gitu, jati kan lebih ringan dikit gitu ya. Oke, bakalan enak. Nah, jadi ya ini kalau di kelas 16 volt ini sudah tergolong oke tenaganya ya. Kalau baterai ya nih, tuh ya, ini dia mati 1 bar nih, berarti kan sisa 2 bar gitu ya, cuma berkurang 1 bar. Oke, ini kita ukur suhunya ya. Untuk suhu bagian gearbox depan 41 ya. Oke, di bagian gearbox dalam 42 ya, di bagian mesin 50 derajat ya. Nih kita geber banget soalnya cuy ya. Oke, bagian ESC nih, ESC-nya di sini. Kalau 16 volt ya, di bagian sini dia 35 ya, masih aman ya. Oke, habis itu baterai bagian bawah 43 ya. Oke, habis itu bagian tengah 51. Woi panas cuy. Bagian atas 45 ya. Oke, nih nggak usah dipasang dulu baterainya ya, kita diamin. Oke ya, kalau menurut aku tenaganya udah oke banget di kelas 16 volt ya. Cuman kita tahu penggunaan bor 16 volt ini bukan pekerjaan buat pengeboran mata yang gede-gede ya. Biasanya mata 6, mata 4 ke bawah gitu ya. Mata 4, mata 6 ya kan, mata 8 itu udah tergolong gede untuk kelas 16 volt ya. Oke, jarang yang pakai 10 mili ya di kelas 16 volt. Biasanya itu mah kelas bor-bor 21 volt ya. Oke, dan ya penggunaan ini pun juga nggak ke kayu solid ya. Biasanya sih kita pekerjaan-pekerjaan ringan gitu ya untuk yang 16 volt. Nah, tapi kita hajar ke media yang keras aja dia mampu ya. Otomatis ini udah tergolong oke ya dari segi tenaga. Oke. Saya lupa nih untuk sel baterainya nih mau bongkar, keras banget cuy. Ini untuk yang kilat ini cuman dari segi suhu aja dia cepet banget ya naik
panasnya gitu ya. Kok cepet banget, bisa di 50 derajatan loh. Syukur nggak kenapa-kenapa ini baterai ya. Oke, saya lupa nih sel dalamannya apa ya. Untuk bongkar pun juga keras sekali lagi ya. Oke, yang saya suka dari kilat 16 volt dari KCD 001S ini, dia akan ada cantolannya ya nih. Jadi ya nih kita mau naik ke atas pun juga enak gitu ya. Oke, dan karena dia tidak ada mode hammer, jadinya dia rada pesek ya. Oke, dan buat kalian yang pengen tahu apa sih bang keunggulannya yang ada hammer, kan artinya bisa 3 mode, bisa ngebor beton. Nah, untuk yang bor 2 mode ya, ini dia unggul dari segi kestabilan putaran gitu ya. Oke, dan untuk jangka panjang dia tidak lekas oblak. Kenapa bang yang bor 13 mili 13 mili lagi, yang maksudnya yang 3 mode ya. Yang 3 mode itu cepat oblaknya ya, yang nggak cepet juga sih kalau kalian nggak pakai buat ngebor beton ya nggak oblak bang ya. Cuman biasanya kalau kita hajar ke mode beton itu yang cepet banget oblaknya ya. Untuk bor-bor yang ada hammernya, karena dia bagian di leheran ini kan antara as sama cak di sini. Nah, itu asnya itu dia dikasih gap itu biar ada ngeper gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini dia lebih gigit ya. Oke, lebih kuat ya untuk leherannya. Dia tidak sama seperti yang ada mode hammer. Tidak ada per di sini ya, dan tidak ada gigi nanas ya. Oke. Nah, makanya kalau yang seperti ini biasanya 2 mode ini banyak yang mencarinya untuk penyekrupan ya. Ini dipakai nyekrup otomatis enak banget ya. Oke, ya seperti biasa buat kalian yang pengen beli juga ya, kilat KCD 001S seperti biasa ya, linknya aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Kalau saran aku buat pihak kilat ya, ini bisa dong harganya diturunin lagi gitu ya. Oke. Biar nggak ini aja sih, kita harganya ngeri banget juga kadang-kadang ya. Oke, promonya juga kilat cuman 1 minggu doang biasanya gitu ya. Semoga aja didengar sama pihak kilat ya. Ini sekedar saran saya aja gitu ya, barangkali aja bisa didengar. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.